warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras komputer dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan spesifikasi perangkat keras komputer dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis spesifikasi perangkat keras komputer sesuai kebutuhan dengan tepat. Baik, sebelum itu, mari kita ulas materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang komponen sistem komputer. Jadi, komponen sistem komputer itu ada 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Dan ketiganya ini saling berhubungan. Nah, bila salah satu komponen ini tidak ada, maka sistem komputer tidak akan bekerja dengan baik. Misal, kalau kita memiliki sebuah PC, nah PC itu sebagai hardware dan kitanya sebagai hardware, dan kita akan membuat sebuah cover buku. Tapi dalam PC itu tidak ada aplikasi yang mendukung desain seperti itu. Maka kita tidak bisa membuat brosur. Oleh karena itu, si PC itu harus terinstall aplikasi desain seperti CorelDRAW, Microsoft Word juga bisa sih. Lalu ada Adobe Illustrator dan sebagainya. Jadi, ketiga komponen itu harus ada untuk menyelesaikan tugas kita. Selanjutnya, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah hardware. Perangkat keras komputer. Jadi, apa itu hardware? Nah, hardware atau perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata, dapat dilihat dan dapat diraba. Nah, ini adalah contoh-contoh hardware. Selanjutnya, macam-macam perangkat keras. Macam-macam perangkat keras ada 4. Ini seperti sistem komputer von Neumann yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, sistem komputer itu ada yang proses informasi, proses pengolahan informasi itu berawal dari input device. Lalu ada processing device, ada storage device, dan ada output device. Nah, proses pengolahan informasi itu berawal dari input device. Informasi dimasukkan melalui input device, selanjutnya diolah dalam processing device. Nah, dalam proses pengolahan itu tentunya membutuhkan sebuah penyimpanan. Nah, selanjutnya dari penyimpanan itu disampaikan kembali ke processing device dan ditampilkan melalui output device. Nah, ini jadi perangkat keras ada 4. Yang pertama kita bahas adalah input device. Input device atau perangkat masukan adalah perangkat yang memberikan perintah dan data ke komputer untuk diolah. Ini adalah contoh dari input device. Baik, yang pertama adalah keyboard, alat masukan yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer, ya, memberikan perintah juga. Nah, di sini keyboard itu macam-macam ya. Ada keyboard QWERTY, Dvorak, Luckenberg, Martel, dan virtual. Nah, yang sering kita gunakan itu adalah jenis keyboard QWERTY. Selanjutnya, mouse ya atau tetikus. Ini gambarnya menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer dengan mengeksekusi perintah. Nah, operasi pada mouse itu ada klik kiri, bisa klik kanan, lalu double klik atau sini double klik kiri. Lalu ada yang namanya drag. Drag itu menekan klik kiri dan menahan lalu menggeser. Itu drag. Selanjutnya ada yang namanya scanner. Memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader yang kemudian mengirimkannya ke komputer. Nah, hasil dari datanya bisa berupa data PDF, bisa juga gambar ya, dalam ekstensi JPG maupun PNG.
Input device selanjutnya, tahukah kalian apa gambar ini? Ya, ini adalah gambar joystick untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Selanjutnya, tahukah kalian apa gambar ini? Ya, ini adalah gambar mikrofon. Jadi perangkat ini untuk mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik atau sinyal digital yang bisa dibaca oleh komputer. Kalian tahu kan apa gambar ini? Ya, ini seringkali kita lihat di kasir ya. Apa itu? Ya, barcode reader. Pemindai optis yang mengubah kode bar menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Pertanyaannya, dapatkah Anda sebutkan perangkat input lain yang telah disebutkan tadi? Oke, coba sebutkan. Baik, oke, yang kedua. Hardware yang kedua adalah processing device atau perangkat pemroses. Suatu alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input, nanti hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Ini adalah Oke, yang pertama ini gambar apa? Ya, itu adalah prosesor atau CPU, Central Processing Unit ya. CPU atau Central Processing Unit ini merupakan perangkat utama yang bertugas untuk mengatur keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, bisa operasi aritmatika, logika, pengendalian input dan output, gitu ya. Sejauh ini yang terkenal itu prosesornya dari dua pabrikan, Intel dan AMD. Semakin tinggi spek prosesor, biasanya kerja komputer juga semakin cepat seperti itu. Ya. Selanjutnya gambar apa ini? Ya, ini adalah RAM, Random Access Memory. Digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. RAM ini memori elektrik di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor, sehingga hanya terjadi sedikit kelambatan. RAM ini data akan hilang jika arus listrik terputus atau bersifat volatil ya. Data dalam RAM ini akan hilang ketika arus listrik terputus seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya ROM. ROM itu read only memory. Memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Biasanya itu isinya BIOS ya. BIOS itu informasi spesifikasi komputer saat pertama kali booting ya. Itu kita bisa lihat spesifikasi komputer lewat BIOS itu. Yang nyimpen informasi itu adalah ROM itu. Selanjutnya, di luar perangkat pemroses, ada piranti lain pendukung perangkat pemroses. Yang pertama motherboard. Motherboard itu papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung ya. Jadi semua komponen-komponen komputer itu diletakkan di motherboard. Mother itu ibu, jadi jantungnya komputer ya, itu ada di motherboard. Karena motherboard ini menyatukan semua komponen sehingga saling terhubung. Jadi ada prosesor, ada LAN card, VGA card, sound card, RAM itu diletakkan di motherboard. Selanjutnya ada yang namanya kartu VGA, Video Graphic Array, suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan menerjemahkannya menjadi
bentuk grafis dalam komputer di layar monitor. Jadi VGA itu penting untuk menampilkan tampilan yang ada di monitor sehingga terlihat bagus, apalagi komputer game ya, ini sangat membutuhkan kartu VGA. Lalu ada yang namanya apa ini? Ya, sound card. Komponen yang memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio sehingga kita bisa mendengar suara ya dari komputer seperti itu. Nah, pertanyaannya, dapatkah Anda sebutkan di mana perangkat pemroses itu diletakkan? Tadi sudah kita bahas ya. Oke, selanjutnya adalah perangkat penyimpanan. Nah, ini perangkat penyimpanan sekunder ya, tempat penyimpanan data elektronik yang bersifat permanen. Perangkat penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Ada yang pertama hard disk. Nah, hard disk media penyimpanan dalam lapisan magnet pada piringan bulat cakram atau disk tipis. Ya, saat ini penyimpanan yang dapat disimpan hard disk bervariasi dari 256 GB hingga 18 TB. Nah, di hard disk ini sifat penyimpanannya itu non-volatil. Jadi penyimpanan tidak akan hilang meskipun listrik itu terputus. Jadi beda dengan RAM tadi ya. Selanjutnya ada SSD, Solid State Drive. Adalah perangkat penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. Ini hampir sama seperti hard disk, tetapi lebih ringan dan tidak menggunakan piringan. Nah, laptop-laptop terbaru itu sekarang sudah menggunakan SSD karena kecepatan datanya itu lebih cepat dari hard disk ya. Selanjutnya ada yang namanya apa ini? Ya, flash drive. Apa kalian memiliki flash drive ini? Alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil. Kapasitas penyimpanannya itu mulai dari 8 GB sampai yang tertinggi itu 2 TB ya. Kalian tahu apakah ini? Ya, itu adalah compact disk, format penyimpanan data cakram dalam optik digital. Kalau ini kapasitas penyimpanannya hanya 700 MB. Nah, familiar kan dengan penyimpanan ini? Ya, ini adalah memory card. Penyimpanan data yang digunakan pada peranti portable seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Ada macam-macam ya, ada compact flash, mini SD, micro SD. Nah, yang paling kecil itu namanya micro SD. Oke, pertanyaannya, dapatkah Anda menyebutkan perbedaan hard disk dan SSD? Apa perbedaannya? Oke, selanjutnya, komponen yang keempat atau jenis hardware yang keempat adalah output device, perangkat keluaran. Apa itu? Perangkat atau peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari output device. Baik, yang pertama kita bahas adalah monitor ya. Berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Nah, monitor itu ada beberapa jenis ya. Ada cathode ray tube atau CRT, ada liquid crystal display atau LCD, ada light emitting diode atau LED. Itu selanjutnya. Nah, tahukah kalian apa gambar ini? Ya, itu adalah printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Nah, beberapa jenis printer yang masih digunakan hingga saat ini itu ada printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Selanjutnya, ya, gambar speaker. Speaker untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya.
Jadi tanpa speaker, kita tidak bisa mendengar sesuatu dari komputer ya. Selanjutnya, pertanyaannya, dapatkah Anda menyebutkan perangkat output lain selain yang telah disebutkan tadi? Oke, sebutkan. Oke, selanjutnya ada masalah yang harus diselesaikan nih. Joko berprofesi sebagai video editor. Editor video biasanya melakukan editing dengan file yang memiliki ukuran besar dan melakukan pemrosesan video atau rendering yang lama. Suatu ketika, komputer Joko mengalami masalah ketika melakukan editing video. Komputernya bermasalah sehingga ia memutuskan untuk membeli yang baru. Namun, ia hanya memiliki uang sebesar Rp5.500.000 dan ingin membeli komputer dengan prosesor Core i3. Ada beberapa toko dan ia bingung harus membeli yang mana. Untuk itu, ia meminta bantuan kalian untuk membantu membuat keputusan. Joko mendapat brosur dari 3 toko penjual komputer dengan spesifikasi berikut. Ini adalah komputer dari toko A, selanjutnya komputer dari toko B, selanjutnya komputer dari toko C. Nah, kira-kira atau menurut kalian, Joko itu harus membeli komputer dari toko mana? Dan apa alasannya? Oke, kerjakan itu sesuai dengan LKPD yang diberikan oleh guru ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi Ibu di media sosial berikut. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.